Subaba yang akan ditampilkan oleh Dewan Ulul Albab Islam School Tangerang yang berjudul Masuknya Sayyidina Umar bin Khattab ke dalam agama Islam. Yang sebagai Sayyid Umar Sayyid sebagai sebagai Alvin Al-Arab, Sayyid Megawati sebagai Maika Istiqomah, Muhammad Khalid sebagai anak buah Al-Qojo Umar bin Khattab, Rizkian Nabila sebagai orang Quraisy, Mimin Aryani sebagai orang Quraisy tua, Ifit Fitriah sebagai orang Quraisy tiga, Mina Sakratul Fatihah sebagai penduduk Mekah satu, Farah Faridatul Bangsa sebagai penduduk Mekah dua, Isra Mawar sebagai penduduk Mekah tiga. Duduk. Selamat menyaksikan. Mundur. Sayyidina Umar bin Khattab adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya menjadi kebanggaan bagi kaum muslimin hingga hari ini. Namanya dapat menyebabkan iman menjadi meningkat dan dapat menggetarkan hati orang-orang kafir pada zamannya hingga saat ini. Sebelum memeluk agama Islam, ia selalu menentang Nabi Muhammad dan mengganggu kaum muslim. Pada suatu hari, para pemuka kafir Quraisy bermusyawarah untuk menentukan siapa di antara mereka yang bersedia membunuh Rasulullah. Hai tuan-tuan, kita berkumpul di sini untuk membicarakan masalah yang sangat besar yang harus kita selesaikan. Baik tuan, masalah apakah itu? Siapakah di antara kalian yang siap membunuh Muhammad pendusta itu? Benar tuan, sang pendusta itu harus kita tumpaskan dari muka bumi ini. Anda benar saudaraku, dia harus mati hari ini juga. Jika tidak, dia akan menjadi penalu mengajarkan kesesatan kepada penduduk kita. Setelah cukup lama mereka memikirkan siapa yang bersedia membunuh Nabi Muhammad. Akhirnya salah seorang dari kafir Quraisy bersedia, yaitu Umar bin Khattab. Saya Umar bin Khattab siap menumpas sang pendusta itu. Ya, Allah yang atas sambil memutuskan Umar beserta dua orang al-Qojonya segera melangkah menuju kediaman Rasulullah. Dalam perjalanan, ia berpapasan dengan seorang dari kabilah Qurra yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar, engkau akan pergi kemana? Saya akan membunuh si murtad itu. Si murtad siapa yang kau maksud, Umar? Siapa lagi? Itu yang melecehkan nenek moyang kita, yang memecah belah kita, yang menghina berhala kita. Siapa lagi kalau bukan sang pembohong
itu, mereka pasti akan menuntut balas membunuhmu. Mendengar ancaman seperti itu, Umar terkejut dan marah. Oh, ternyata kamu pun telah meninggalkan agama nenek moyang kita. Kalau demikian, saya akan membunuhmu terlebih dahulu. Ya, benar. Saya memang telah masuk Islam. Jika begitu, saya akan membunuhmu sekarang juga. Tunggu Umar. Apa kamu tidak malu? Lebih baik engkau mengurus keluargamu sendiri, saudara perempuanmu Fatimah, dan suaminya memeluk agama Islam. Tak terbayangkan kemarahan Umar ketika mendengar berita itu. Benarkah berita yang engkau bawa? Jika hal itu tidak benar, maka kepalamu akan kulepas dari tubuhmu dan kujadikan tempat minumanku. Kalau kamu tidak percaya, kamu berangkatlah ke rumah saudara perempuanmu. Maka Umar segera meninggalkan Sa'ad dan pergi menuju rumah saudara perempuannya. Saat itu, di rumah saudara perempuan Umar ada sahabat Khabbab. Dengan menutup pintu dan jendela, suami istri itu membaca ayat-ayat Al-Quran. Kelihatannya begitu marah kepada keluarganya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa. Buka pintunya. Sepertinya itu suara Umar yang sedang marah. Maka Khabbab segera bersembunyi karena ketakutan dan adik Umar membukakan pintu. Pengkhianat, kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu. Hiraukan wajah saudara perempuan yang berdarah itu, Umar masuk ke dalam rumah dan berkata, apakah yang sedang kamu lakukan? Dan siapakah orang yang suaranya aku dengar dari luar? Kami hanya berbincang-bincang. Apakah kamu juga telah meninggalkan agama nenek moyangmu dan memeluk agama baru itu? Bagaimana jika agama baru itu lebih baik dari agama dahulu? Wahai Umar, kami dituntut hanya karena Islam. Ketika kemarahannya mulai mereda, Umar merasa malu dengan perbuatannya terhadap saudara perempuan itu. Tiba-tiba, ia melihat mushaf-mushaf Al-Quran yang ditinggalkan oleh Khabbab tadi, lalu berkata, bagus, sekarang katakan, apa lembaran-lembaran ini? Kami tidak suci. Kenapa orang yang tidak suci tidak boleh menyentuh lembaran-lembaran ini? Pada awalnya, Umar belum siap untuk bersuci. Namun akhirnya, ia bersedia untuk mengambil air wudhu. Kemudian, membaca mushaf-mushaf Al-Quran itu
Surah yang dibacanya adalah surah Toha. Umar membaca surah itu hingga akhir. Pandangannya berubah ketika ia sampai pada ayat berikut. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Setelah Umar membaca surah ini, hatinya tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan. Baiklah, sekarang antarkan aku menemui Muhammad. Mendengar kata-kata Umar itu, Khabbab segera keluar dari persembunyiannya sambil berkata, "Ada apa gerangan? Kamu ingin menemui Muhammad? Saya ingin memeluk agama Islam yang dibawa oleh Muhammad." Wahai Umar, ada kabar gembira untukmu. Tadi malam Rasulullah berdoa kepada Allah. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau dengan Abu Jahal. Kehendak-Mu yang Maha Kuasa, siapa yang Engkau kehendaki? Sepertinya Allah telah memilihmu untuk memenuhi permintaan-Mu. Maka berangkatlah Umar bersama Khabbab ke rumah Nabi Muhammad. Sedangkan di rumah Nabi telah berkumpul beberapa sahabat Nabi, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang sedang berbincang-bincang. Maka terdengarlah suara di balik pintu. Oh, iya. Buka! Buka! Buka pintunya! Mendengar suara dari balik pintu, maka seluruh sahabat Nabi ketakutan. Sepertinya itu suara Umar. Siapa di luar? Saya, Umar. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, "Kalian tidak boleh takut dengan kedatangan Umar. Mudah-mudahan kedatangannya membawa berita gembira kepada kita semua. Silakan di antara kalian membukakan pintu untuknya." Wahai Umar, apa maksud kedatanganmu kemari? Saya ingin berjumpa bersama Muhammad Rasulullah. Wahai Muhammad, kedatanganku kemari ingin memeluk agama yang engkau bawa. Wahai Umar, apakah kamu sungguh-sungguh ingin memeluk agama Islam? Ya, saya sungguh-sungguh ingin memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jika demikian, maka ikutilah kataan kalimat syahadat yang dituntun oleh Nabi Muhammad. Saat itu Umar berlari menemui Nabi. Setelah Umar bertemu Nabi, maka Umar mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah Umar
kemudian Umar berdoa sambil menangis penuh penyesalan. Ya Allah, ampunilah aku, hamba yang hina ini dan sungguh ini, ya Allah. Hamba melampaui batas selama ini. Hamba telah menyembuhkanmu, ya Allah. Ampuni dosa hamba. Ampuni ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka Umar berpamitan kepada Rasulullah. Kembalilah Umar ke kediamannya. Akan tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan Umar bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy. Wahai Umar, kamu dari mana? Saya dari rumah Muhammad. Bagus. Kalau begitu, berarti kamu telah membunuhnya. Saya tidak membunuhnya. Saya justru mendapatkan hidayah dari Allah. Saya telah masuk ke dalam agama Islam. Dan kamu kamu juga telah meninggalkan agama nenek moyang kita. Kalau begitu, kami akan membunuhmu terlebih dahulu. Saya Umar bin Khattab telah memeluk agama Islam, agama yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka siapapun yang mengganggu Muhammad, maka berurusan dengan Umar bin Khattab. Maka terbunuhlah orang-orang kafir Quraisy dan mereka mati tergeletak di tengah jalan, dan Umar pun meninggalkan mereka, sehingga kaum kafir Quraisy merasa terpukul dengan keislaman Umar bin Khattab. Di sisi lain, semangat kaum muslimin pun semakin bertambah dengan Islamnya Umar bin Khattab. Kaum muslimin bertambah berani dan mereka berani mendirikan sholat di Baitul Haram. Sekianlah drama Islami yang dimentaskan oleh Dewan semua yang bertugas cerita ini hanya bila ada kesamaan dan peristiwa sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.